Nah, yang pertama kita sudah membuat folder baru, klik kanan tadi ya, create, kemudian folder. Saya namai dengan foldernya level 1. Ya, level 1. Nanti terserah manajemen kalian seperti apa ya. Kalau saya lebih suka per menu itu ada foldernya sendiri ya, terutama yang filenya banyak sekali. Nah, di sini saya membuat folder level 1. Kalau misalnya ada level 10 mungkin beda-beda ya, beda-beda juga. Nah, yang pertama kalian bisa mencari ya, mencari di sini, mencari environment ya, mencari environment atau bisa mendesain sendiri. Kebetulan saya sudah menyiapkan ya, saya import saja new asset. Di aset ini saya sudah menyiapkan. Kalau kalian nanti misalnya ingin ya di sini ya, di sini sudah saya masukkan. Berarti yang pertama selain kita membuat folder, kemudian kita memasukkan background, kita juga bisa membuat scene ya. Ini scene. Ini saya namai level 1 aja, level 1. Nah, saya klik 2 kali supaya masuk di level 1. Ya, di level 1 ini. Ya, sehingga di sini sudah ada aset background, kemudian juga ada aset ada scene 1 ya, scene 1 atau level 1. Kemudian aset yang lain saya masukkan, klik kanan import new asset. Nah, di sini ya di sini. Sebenarnya kalian nanti tugasnya itu membuat satu bentar ya. Di sini ada idle-nya ya, ada idle, kemudian lari ya, lompat, kemudian ini apa ini? Eh Terjatuh atau apa ini? Gerakan mungkin menghindar ya, menghindar dari serangan musuh yang ada di atas. Kemudian ini ada aset atau sprite ya, sprite game untuk apa ini? Efek terkena pukulan ya mungkin atau nabrak sesuatu. Kemudian ini jika berlari, kemudian ini mungkin menyerang atau melempar ya di sini. Kalian bisa mencari referensinya di sini teman-teman ya. Dengan kata kunci sprite. Ya, Sprite game. Kalau Sprite saja nanti keluarnya merek Sprite ya ini ya. Ini kalau Sprite game nanti keluarnya macam-macam. Kalian bisa mencari referensinya di sini. Ini terutama 2D. Ya. Ini ada kategori idle, kemudian walk, run, jump, dan dead ini ya. Ini idle, run, nah gitu ya. Ada juga yang dengan cara dipotong-potong dulu, misalnya tangannya, kemudian kepalanya, kakinya, nanti kemudian dianimate di eh, Unity ya. Seperti ini aset-aset semua ini ya. Kalian nanti bisa meniru ya, meniru posisi tubuhnya. Oh, kalau lari berarti pergerakan kakinya seperti apa, kemudian eh, lompat seperti apa, menghindar seperti apa. Ini bisa jadi referensinya nanti. Nah, sebenarnya untuk animate 2D kan sebenarnya sudah 2 kali sudah dapat ya, dan juga produksi animasi juga. Saya rasa untuk membuat seperti ini tidak terlalu susah ya. Kalian nanti tinggal menggali style dan gaya dari karakternya. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman ya. Nah, di sini saya masukkan karakter satu dulu, satu pose ya. Di sini saya buat PNG, filenya PNG ya. Nah, kalian tentunya tahu ya antara perbedaan antara PNG dan juga JPEG ya. Nah, saya untuk JPEG, nah JPEG itu nanti ada putih-putihnya seperti ini. Kalau PNG nanti dia transparan, ya transparan seperti ini. Ya gitu. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Ini yang pertama kalian buat adalah di sini gamenya tentukan ya. Tentukan di gamenya ini itu aspeknya berapa ya atau ukurannya.
atau 16 19 atau kalau free aspek malah nanti aneh ya. Kalian gunakan saja yang ini yang 16 9 ya, ini yang umum dipakai. Kalian masukkan yang pertama backgroundnya terlebih dahulu, tapi dengan mode scene ya. Kalau mode game tentunya nggak bisa. Jadi langkahnya tadi buat folder, kemudian masukkan aset, kemudian buat scene namanya level 1. Nah, di sini kemudian di sini backgroundnya dimasukkan. Ya, di drag ya dari sini ke sini, kita drag. Boleh kalian di stretch boleh, tidak juga ada masalah ya. Kalau memang didesain dari awal harusnya tidak perlu di stretch ya. Ini karena dari apa aset ya dari saya googling ya, untuk bahan latihan. Nah, ini kita masukkan dengan cara di drag gitu ya. Kemudian setelah itu boleh juga dimasukkan ini karakternya ya teman-teman ya. Ya, gitu. Nah, ini perlu saya edit dulu sebentar. Untuk sampai sini kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Untuk dari pembuatan tadi apa folder kemudian scene ada pertanyaan? Belum ada. Ya, ini saya tak menyiapkan dulu ini ya karakternya. Nah, ini harus servernya. Karakter aset. Ya, sini kan untuk menghilangkan backgroundnya kan gini ya. Tinggal di Magic Wand Tool, kuncinya dibuka, di delete. Ya, kemudian saya save as, formatnya saya buat PNG, karakter. Nah, sekarang saya coba, apakah bisa? Soalnya kadang-kadang, ini saya berarti ini posisinya ya. Nah, ya Z-nya ini ya Z. Jadi gini teman-teman, ini sambil mengingat lagi yang pelajaran awal ya. Jadi ketika kalian memasukkan objek, ya, kemudian tidak apa, tidak terlihat, ya, kalian bisa melihat di sini ada position, ya, ada position, kemudian dari angka 0 kalian buat angka -1 mungkin ya. Nah, jadi semakin kecil, artinya semakin minus, itu berarti semakin dia akan mendekati kita, mendekati layar, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah jadi, ya. Ini untuk image-image-nya sudah jadi semua. Ya, nanti targetnya seperti ini teman-teman. Kalau saya boleh menunjukkan, ya, ini ada play-nya mana tadi? Scene play-nya. Coba saya lihat dulu. Play. Nah, ini ada saya buat -1. Jadi nanti tujuannya kalian bisa membuat, ya, bisa kontrol karakter. Ya. Nah, ini arah kanan, arah kiri. Kemudian juga bisa. Nah, di sini kan dibangun dari beberapa macam ya, tidak hanya
karakter saja, tapi nanti ada collider, kemudian ada rigid body dan lain sebagainya. Nah, ini kita pelajari. Nanti tujuannya seperti ini. Oke, saya masuk lagi ke tadi ke projectnya level 1. Ya. Nah, di sini teman-teman, langkah pertama bagaimana? Ya, langkah pertama kita akan membuat collider terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat collider terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Pak? Caranya tinggal di kita seleksi backgroundnya, ya. Kita seleksi backgroundnya. Teman-teman ini silahkan disimak dulu. Nanti setelah jadi YouTube-nya, ya kalian boleh praktik sendiri ya di rumah. Karena waktunya juga terbatas ini. Ya, kita dari background ini kemudian kita add komponen ya, add komponen, kemudian di sini kalian pilih collider teman-teman ya. Collider itu apa sih, Pak? Collider itu yang nanti mendeteksi tumbukan ya. Itu collider salah satunya. Salah satu fungsi dari collider itu adalah yang mendeteksi tumbukan. Loh Pak, kok ini kok environment-nya kok butuh tumbukan bagaimana Pak? Ya, karena ketika kaki karakter ya, ketika kaki karakter apa namanya menapak ya, menapaki tanah ya, itu kan otomatis juga butuh collider ya. Oh ini sedang menapak, sedang tidak. Kalau menapak jangan sampai tembus gitu ya. Nah gitu. Kalau nggak ada collidernya nanti dia tembus ke bawah. Jadi perlu namanya collider. Nah, untuk collidernya ada macam-macam ya, teman-teman ya. Ada box collider, ini ada 2D, kemudian ada 3D juga ya. Kalau box collider berarti nanti satu kotak ini di collider semua ya. Kemudian apabila objekmu berupa lingkaran, kalian bisa menggunakan yang circle collider ya. Kemudian di sini langsung saja ya, karena kita hanya ingin mengcollider ini, ya kita bisa menggunakan eh, custom ya, atau di sini lebih tepatnya lebih menggunakan namanya polygon collider di sini ya. Nah, nanti sehingga bisa kita gambar pola miring, kemudian naik turun itu ya. Tapi secara default, polygon collider ini sebenarnya kotak ya. Awalnya kotak, tapi masih bisa kita edit dengan cara klik di sini ada edit collider ya teman-teman ya. Nah, edit collider ini bisa kita tarik. Bisa kita tarik di sini. Kemudian untuk membuat titik lagi, klik 2 kali atau sekali aja boleh. Ya ini. Kemudian ini lagi kita tarik lagi di sini, kita tarik lagi. Nah, kita tarik lagi sehingga kita bisa membuat titik miring juga bisa. Ini. Nah, hal ini disesuaikan dengan tanahnya boleh atau mungkin jika menghendaki airnya juga kelihatan juga bisa itu ya teman-teman ya. Ini diklik. Nah, di sini. Nah, sini ya kurang lebih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Nah, dicoba dulu ya nanti. Mas Nurul, Mas, ya silahkan. Kota ini, kota ini coba. Hmm. Kalau saya ini kan dia jadi satu image ya. Dia jadi satu image. Coba ini. Apakah bisa Pak ditambahkan collider lagi Pak? Nah, saran saya tuh karena ini dia jadi satu image, saran saya ini dibuat apa ya? Dibuat layer baru. Ya, kalau langkah saya seperti ini. Kan tujuannya yang penting bisa. Ya. Kalau saya bisa menggunakan namanya ini background ini saya pakai. Nah, ini saya crop. Ya, ini saya crop. Nah, saya crop kemudian saya simpan.
Nah, background 2 ya, ini 2. Nah, ini. Kemudian saya buat lagi layer. Belum saya coba saya import dulu. Oh, ini sudah masuk. Itu sudah masuk ternyata. Saya delete aja. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Pak, kok nggak kelihatan? Ya, tadi di main, ya, di main 1 supaya dia ke depan. Nah, sini ya, kebetulan ini bentuknya kotak, ya. Kotak bisa kita tambahkan add komponen, kemudian kalau sudah kotak saran saya pakai box collider 2D, ya 2D saja. Nah, gitu. Nah, ini sudah. Sehingga nanti ketika kena ini juga dia harusnya tidak eh, tembus ya, tidak tembus. Gitu. Nah, ini ya, teman-teman sudah jadi. Untuk ngetesnya bagaimana, Pak? Ngetesnya. Ini saya kasih tahu ya. Ngetesnya ini ada karakter, ya ada karakter. Yang pertama, karakter itu juga perlu dipasang namanya collider juga. Ya. Collider ada macam-macam teman-teman. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Ya, macam-macam bentuknya. Tapi untuk karakter umumnya ya, umumnya saya lebih suka yang kapsul. Ya, karena apa? Terutama karakter yang ketika nanti naik turun melewati yang lintasan apa? Lintasan miring kayak gitu ya. Ini cocoknya pakai kapsul karena kan permukaan kapsul di bawah kan dia melengkung. Ya, sehingga ketika di bawah naik ke atas dengan miring itu lebih smooth. Ya, itu saya lebih menyarankan yang kapsul. Ya. Jadi kapsul collider 2D, jangan lupa ya, jangan sampai yang atas ini lebih untuk 3D. Nah, itu. Ini sudah ya, sudah saya masukkan collider 2D-nya. Bisa saya zoom ya, teman-teman. Cara ngezoomnya bisa klik 2 kali atau bisa dengan cara klik F ya. F ini bisa mendekat. Atau bisa klik 2 kali pada objeknya apa. Nah, ini untuk semuanya, ini untuk PNG ya tadi. PNG apa ini tadi? Oh, ini. Oke, ya. Ini Pak kok nggak kelihatan koridornya bagaimana Pak? Ya, caranya untuk melihatnya diedit aja ini. Edit koridor. Ya. Karena apa? Ketika saya seperti ini ya. Nah, ini kan nanti otomatis yang nempel lemah, nempel tanah kan ini ya, nempel tanahnya nggak bisa nempel banget. Ya, gitu. Coba ini saya tambahkan. Sudah saya tambahkan koridor. Apakah ada efek? Ya, coba saya klik. Nah, ini sudah play nih ya. Sudah play tapi tidak ada efeknya. Nah, cara memberi efeknya eh, yang karakter ini saya tambahkan namanya add komponen rigid body ya, rigid body di sini. Mana rigid bodinya? Rigid, nah, rigid body 2D. Ya. Rigid body ini digunakan untuk efek gaya gravitasi, teman-teman ya. Nah, rigid body ini. Coba sekarang kita coba tambahkan atau kita play. Nah, dia akan turun. Ya. Nah, seperti ini ya. Loh Pak, kok dia jatuh Pak? Bagaimana sih Pak? Misalnya jatuh. Nah, kalau ini kita play, ya ini saya perbesar untuk biar lebih fokus. Ya. Nah, ini dia. Kita amati. Di sini ada 2 kesalahan. Yang pertama, yang lebih tepatnya kurang pas ya. Yang pertama dia ketika jatuh, dia ini memutar ya atau guling lah cara Jawa nih. Ya. Kemudian kalau kita amati juga kakinya juga tidak menyentuh tanah. Ya, kakinya tidak sampai menyentuh tanah. Nah, nanti kita perlu detailing lagi bagian eh, rigid bodinya atau collidernya. Ya. Yang pertama rigid bodinya, ya rigid bodinya kita cek di sini teman-teman. Kalau kita edit eh, apa ya karakternya, seleksi karakternya, kemudian di kanan itu pasti ada properti-propertinya, termasuk juga komponen kapsul collider sama komponen rigid body 2D ya ini.
Nah, supaya tidak oleng tadi, ya supaya tidak jatuh, ini kalian bisa klik saja freeze rotation, ya, freeze rotation. Ya, freeze rotation ini kan ada freeze position, itu berarti nanti tidak bisa gerak malah ya. Freeze kan mengunci ya. Berarti yang kita pakai adalah freeze rotation Z. Nah, ini untuk gunanya agar tidak oleng kayak tadi ya, ketika menapak tanah langsung oleng gitu. Nah, ini supaya tidak oleng. Ini yang pertama. Ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan materinya? Tidak? Oke. Nanti boleh disimak ya YouTube-nya biar tidak bingung ya. Kalau bingung ya nanti tanya Pak Nur. Eh, pakai zoom-zooman lagi tidak masalah. Personal ya, konsultasi tidak masalah. Tadi juga ada yang seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatasi bagaimana karakter yang semula oleng ya, sekarang sudah tidak oleng lagi. Pucat ambruk depannya. Kemudian mengatasi bagaimana cara eh, karakternya tanahnya tidak nempel ke tanah. Ya, ini kan tidak nempel. Kalau kita lihat secara detail, ini tidak nempel. Nah, cara cara supaya tidak nempel bagaimana, Pak? Cara tidak nempel, kita bisa klik collidernya tadi. Di sini kita bisa edit toh, ya teman-teman ya. Kita bisa edit dengan cara klik edit collider. Nah, di sini kalau kita amati, ya kita amati di sini kelihatan, wah pantesan dia nggak nempel tanah karena sini, ya, ini perlu kita ubah ukurannya di sini. Ya, termasuk nanti ketika ngecek akurat dan tidaknya sebuah, ya ngecek dan akurat dan tidaknya sebuah collision ya, ketika musim apa itu kena musuh atau mengenai skornya, nambah skor itu ya, kena mutiara dan lain sebagainya itu kan juga pengaruh juga nanti koldernya ini. Ya. Kalau belum nempel senjatanya kok sudah berkurang skornya itu ya. Bagaimana Pak? Ya itu tadi ini perlu diedit. Kalau memang ada jaraknya segini ya kena senjata belum sampai kena sudah berkurang skornya atau nyawanya. Kalau dipresisikan lagi, diedit lagi mas bisa juga kita edit. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, sehingga ketika saya play ya, dia benar-benar nempel tanah harusnya. Nah, nah ini. Nah, sampai sesi ini kira-kira ada pertanyaan? Silahkan saya buka 1 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ya saya lanjutkan. Halo, Mas Amir ada pertanyaan Mas Amir? Halo, Mas Amir? Belum ada. Siapa lagi? Mas Adi ada pertanyaan Mas Adi? Mbak Hanis ada pertanyaan Mbak Hanis? Ada. Ya. Oke ya. Oke ya. Intinya begitu. Nanti kalau bingung ya Pak Nur tanya. Kalau memang terpaksa harus Vicon ya Vicon sendiri berdua atau mungkin bareng-bareng temennya bertiga juga tidak masalah. Nah itu lebih enaknya seperti itu. Sekarang konsultasi enak, nggak perlu ya sudah ada teknologi Zoom seperti ini, Gameit ya enak enak ya. Kalau artinya tidak harus ketemu itu pun sudah bisa. Nah, teman-teman di sini sudah ya sudah jadi. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal menambahkan skrip. Ya, nanti skripnya teman-teman ya yang masih error boleh ditanyakan. Yang masih error boleh ditanyakan. Nah, ini kita seperti ini. Atau mungkin saya kecilkan lagi ya. Oke. Saya kecilkan lagi. Oke, seperti ini apa? Nah, cara membuat skripnya caranya sama, tinggal klik kanan, kemudian create, ya. Kemudian C sharp ya, namanya C sharp ini.
C subscript. Saya namai dengan nama karakter 2 ya. Karena apa, Pak? Karena karakter sudah saya buat. Ya, karakter tanpa ada 2. Biasanya kalau sama error. Ya, sama error biasanya loh. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian karakter ini karakter 2 script ini kita masukkan. Boleh dimasukkan ke sini langsung boleh. Ya. Nah, sehingga di sini nanti ada karakter 2 ya, 2 script. Nah, saran saya membuat penamaan di C# ya. Membuat skripnya itu saran saya kecil semua. Ya, kecil semua gitu. Sehingga eh, nanti ketika dipanggil atau mungkin ketika digunakan di script itu tidak bingung juga gitu ya. Tidak boleh ada spasinya juga ya. Tidak boleh ada spasinya juga. Ya meskipun bisa, tapi nanti pasti ada repotnya. Kalau prinsip Anur membuat nama file pasti kecil semua. Kemudian nama function juga kecil semua. Nah, di sini lanjut ke karakter 2. Ya. Karakter 2 di sini saya edit. Saya akan punya kalian mungkin Visual Studio-nya langsung bisa dibuka ya. Nah, akan saya buka terlebih dahulu. Saya bukanya dari luar aja. Level 1 ya, level 1. Di sini ada karakter 2. Nah, di sini. Pak, yang pertama dipelajari apa, Pak? Atau mungkin yang pertama di script itu apa, Pak? Yaitu kalau saya loh ya, kalau saya ketika klik tombol ke kanan, dia karakternya ke kanan. Jika klik tombol kiri, karakternya juga ke kiri. Seperti itu. Ya. Nah, itu dulu. Kemudian nanti baru ketika diklik ke kiri, tombol ke kiri, dia akan eh, nengok ke kiri. Ya. Jadi cara pola kerjanya, yang pertama bagaimana membuat itu ya karakternya yang penting berpindah dulu. Yang kedua nanti baru dia membuat atau efek atau berpindah nengoknya ya. Kalau diklik kiri berarti dia nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu ya. Nah, itu yang pertama teman-teman, ya kita bisa menambahkan di sini ya namanya publik kecepatan ya. Variabel. Nanti kalian boleh ngopi ya, boleh ngopi skripnya teman-teman. Di karakter 2 sini, nah, kalau misalnya kalian ngopi, ya di sini pastikan public class-nya di sini adalah sesuai dengan nama file sysubnya tadi. Ya. Kalau nama sysubnya tadi itu karakter 3, berarti kalian tulis karakter 3. Ya. Kalau nama filenya karakter 2, di sini kok kelasnya karakter 2 atau karakter harus sama ya. Nanti error kalau nggak sama. Nama file dan public class yang pertama ini, teman-teman ya. Nah, yang pertama kalian ketik di sini, nanti kalian meskipun bisa mengcopy lah codingnya, tetapi saya sarankan tahu cara kerjanya dulu. Tahu cara kerjanya. Nah, yang pertama kalian ketik saja ya, ketik saja namanya public ya. Public float ya. Nah, public float. Float itu apa, Pak? Float itu ya tipe angka ya, tipe angka, ada integer. Ya, angka kan macam-macam ya, ada yang nanti berapa digit ya, ada batas-batasnya. Nah, tapi sekedar pengetahuan lah ya. Ada namanya tipe data teks, kemudian ada juga eh, tipe data desimal dan lain sebagainya. Teks pun ada macam-macam ya, ada teks yang pendek, teks medium dan teks long text juga ada. Nah, di sini float namanya kecepatan ya, kecepatan dulu. Ya, kecepatan nanti perpindahannya berapa sih gitu ya. Perpindahannya kecepatannya berapa nanti bisa diatur. Kalau ada di sini publiknya. Kemudian skala ya, skala itu skala X ya mungkin ya. Skala X.
Pak, namanya ini boleh Pak, boleh bebas Pak, boleh. Nah, saran saya di sini memang kecil semua tulisannya, supaya nanti ketika manggil-manggil pasti hurufnya kecil, gitu ya. Dan tidak disarankan atau bahkan tidak bisa kalau menggunakan spasi ya. Kecepatan spasi X itu malah error nanti, ya, gitu. Nah, kemudian di sini kita fokus dulu ke apa? Ya, kita fokus dulu ke perpindahan, yaitu misalnya public sini ya. Kalian bisa langsung menggunakan public boleh, atau bisa void juga boleh. Nah, perbedaannya kalau void itu hanya bisa dimanfaatkan di sini. Nah, kalau public nanti bisa diakses dari script yang lain, gitu ya. Namanya juga public, artinya bisa terbuka atau bisa diakses dari script-script yang lain, gitu ya. Yang pertama publik ke kiri atau ke kanan dulu ya teman-teman ya. Ya, publik ke kanan dulu, void ke kanan. Ya. Nah ini kesalahan ya, ini kesalahan. Nah ini kesalahan void ke kanan, tidak boleh ada spasi ya. Nah, gitu. Nah ini nama voidnya sebenarnya tidak masalah ya, artinya kamu tulis ke Jakarta, ke Semarang, ke Kendal namanya bebas. Dengan catatan tidak boleh ada spasinya ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada transform ya, transform. Kemudian translate. Nah, di sini kemudian ada vektor 3 ya. Vektor 3 ya. Namanya 3 ya, 3 itu kan pasti ada apa itu perpindahan itu ya, vektor vektor 3. Kemudian pindahnya kemana? Ya, kalau kanan berarti right ya. Kanan berarti right. Ya, berarti pindah ke kanan dengan kecepatannya ya kecepatan tadi yang di atas tadi ya. Kan belum ada angkanya, Pak. Nanti angkanya bisa kita atur nanti setelah ini. Ya. Right, kemudian kali kecepatan, bintang kan kali ya. Kemudian kali lagi time, ya, kali time biar smooth ini, ya. Time, kemudian fixed delta time, kemudian koma, kemudian space, nah, left. Nah, ini self ya, sorry. Self. Nah, di sini teman-teman ya, ada transform, kemudian translate, kemudian vektor 3, right. Right itu arahnya ya, ke kanan. Kemudian kecepatan kali time, fix detail time, kemudian koma, space, self. Ya. Ini artinya yang kecepatan ini lebih ke apa ya istilahnya eh, perpindahannya itu seberapa gitu. Kemudian teman-teman kita masukkan di sini fungsi namanya fungsi keyboard ya untuk mendeteksi keyboard ya. Keyboard itu kan dia sudah membuat fungsi tapi fungsi itu berjalan jika apa ya. Fungsi itu berjalan jika tombol keyboard ke kanan diklik Pak. Oh ya, berarti ditaruh di void update ya. If ya, kemudian input. Nah, ini get key ya, get key. Kemudian get key-nya apa? Ya, kalau untuk kanan kiri berarti keyboard pakainya keycode ya. Nanti kalau Android beda lagi. Ya, Android kan ada tombol ya. Berarti jika tombol itu diklik maka dia akan pindah tempat atau gimana itu. Kalau untuk keyboard dibuat seperti ini. Input get key ya, kemudian keycode, kemudian right ya, right arrow. Nah, kemudian di sini apa? Ya, di sini baru memanggil fungsi ya, memanggil fungsi ke kanan. Ya, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, coba ya, kita akan mencoba, jangan lupa disimpan. Cara menyimpannya Ctrl S. Ctrl S. Ya, ya sekarang kita coba, kita simpan dulu. Kalau ada bintangnya ini berarti tandanya belum tersimpan. Ya, ini sudah hilang. Kita coba terlebih dahulu. Nah, kalau skripnya ada titik koma salah berarti ada peringatan. Nah, nanti tinggal cari apanya yang error. Di sini teman-teman kita coba jalankan sudah di run ya. Kita klik tombol ke kanan.
Lupa kok nggak jalan dia, ya nggak jalan. Ya, kita cek terlebih dahulu. Di sini ada namanya kecepatan, teman-teman ya. Ada kecepatan yang pertama saya isi satu dulu misalnya. Nah, di sini kecepatan ini butuh juga trial. Ya, trial artinya eh, uji coba. Oh, ternyata kurang cepat, Pak. Ya, dari satu ini saya ganti angka 5 misalnya. Nah, nah, ini termasuk juga nanti main juga leveling ya. Leveling jika level satu mungkin kecepatannya bisa lebih cepat, nanti level 2 lebih cepat lagi bisa. Termasuk kecepatan musuh juga bisa diatur lewat situ gitu ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini sudah bisa eh, masuk atau mengarah ke kanan juga bisa berpindah ini. Tetapi ke arah kiri belum, Pak. Ya memang belum dibuat fungsinya gitu ya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Saya beri jeda 1 menit. Jika ada pertanyaan, saya jawab. Mas Adi, Mas Ardi, atau nanti mau dicoba dulu? Ya, siapa? Ya, silakan. Vektor 3. Ya, pertanyaannya diperjelas. Vektor 3 itu apa? Vektor 3 kan perpindahan. Ya, dia perpindahan. Jadi satu objek itu kan kalau 3D itu kan mempunyai sumbu X, Y, dan Z, Mas. Ya, iya. Ya, tapi kan tetap digunakan vektor 3 itu. Nggak ada Z-nya tetap digunakan. Contohnya kayak ini ya. Kayak ini tadi kan juga itu. Kan kalau kita klik kan ini ada X, Y, Z-nya, Mas. X, Y, dan Z toh. Skalanya X dan Y. Rotasinya. Ya, ya yang penting Kak, ya memang ada vektor satu. Ya, coba nanti coba di apa itu dicari dicari dulu ya referensinya. Ya, ya. Vektor 3 unity gitu ya. Ya, itu. Kan ada vektor 3 itu X, Y, Z kan. Sebenarnya untuk jadi sebenarnya untuk vektor 3 itu kan ada perpindahan ya. Nah, sebenarnya ini X, Y, Z. Mas Ari kelihatan Mas Ari? Ya. Kalau kita klik vektor 3 unity ya, ini kan kelihatan ya. Ada X, Y, Z ya. Itu artinya kan perpindahannya itu ya. Kalau up up kan berarti ke atas ya. Ya, itu kan berarti Y-nya ke atas. Satu kan naik satu kan. Kalau down kan berarti min satu ke bawah itu ya, ke bawah. Ya, gitu. Kemudian mm, ya nanti dicoba, silahkan dicoba. Kalau saya seringnya menggunakan vektor 3. Kan kalau vektor 3, vektor 2 kan hanya membaca X dan Y. Bisa juga Mas kemungkinan, nanti silahkan dicoba. Ya. Kalau ini vektor 2, artinya pemahamannya gini Mas. Ya, pemahamannya kalau vektor 3 itu kita bisa menggunakan X, Y, Z-nya gitu. Kalau vektor 2 kita hanya bisa mengakses X dan Y. Paham ya? Kalau subuh matematika kan ya gitu ya, paham ya? Nah, pertanyaannya Mas vektor satu atau ada tidak? Coba vektor satu. Nah,
Ya, mungkin kayaknya kok saya jarang memakai ya vektor satu ini. Ada atau tidak ini kayaknya kok nggak ada referensinya itu. Nah, itu. Nah, yang banyak dipakai saya lebih ke vektor 2, vektor 3 ada juga yang vektor 2. Itu ya. Tapi yang penting kita bisa tahu ya. Bisa tahu fungsi dari oh maksudnya vektor 2 itu apa, vektor vektor 3 itu apa. Nah, gitu ya Mas ya. Oke, teman-teman ini sudah ke kanan sudah. Ya, ke kanan sudah dibuat. Nah, sekarang kita buat ke kiri, teman-teman ya. Sudah ke kanan, kemudian ke kiri. Ya, caranya buat ke kiri gimana? Ya, caranya tinggal di copy saja. Ya, ke kiri, void ke kanan di copy. Ini kalau Pak Nur ngajar live langsung tatap muka, saya suruh ngetik ngetik ulang. Ya, karena apa? Karena sambil ngelatih. Coba diketik ulang ya, jangan di copy gitu ya. Meskipun di copy bisa. Kalau untuk pemahaman di copy tidak masalah, tetapi untuk menghafal coding atau juga sambil ngelanyah ke ngetik coding diketik lebih bagus. Ini ya saya ganti ke kiri, teman-teman. Saya ganti ke kiri, bedanya apa Pak? Ke kanan kan ini tadi ada kata-kata right ya. Kalau ke kiri katakannya kita ganti left ya berarti ya, ke kiri. Ya, ada masalah ini. Ada vektor 3, kemudian vektor 3 left. Ini kalau ke kiri. Kemudian di sini teman-teman, ya, kalau sudah di sini juga jangan lupa ada kondisi jika diklik ke kiri gitu ya. Nah, input get key, kemudian right arrow, di sini mungkin ditambahkan left arrow. Nah, coba ya. Ada namanya right arrow itu atau klik ke kanan, kemudian ada juga yang klik ke kiri atau namanya left. Mungkin juga nanti ada up juga. Coba ini kalian saya beri gambaran. Kalau kalian googling ya, up arrow ada enggak? Coba. Nah, ada ternyata ya, scripting keikut up arrow ya. Ada juga down arrow. Nah, di sini down arrow. Nah, ini sudah sama. Nanti kalian tinggal up, down, right, left gitu. Nah, di sini teman-teman sudah jadi tadi. Ada yang kelewatan ya. Ketika diklik ke kanan atau tombol arrow, tombol keyboard ke kanan, itu dia menjalankan fungsi ke kanan. Tapi kalau diklik tombol keyboard ke kiri, ini ada juga fungsi ke kiri. Ya, berarti ke kanannya jangan lupa diganti ke kiri. Ya, di sini. Nah, kemudian setelah ini coba kita maksimal run, ya kita running. Bisa atau tidak? Nah, ini sudah. Kemudian ke kirinya sudah. Nah, nah, ini kalau misalnya Pak kok nggak anu Pak nggak apa ya istilahnya nggak kuat Pak nggak kuat nanjak ya kecepatannya tambahi. Nah, mungkin dibuat 8 atau 10 biar lebih pasti ya tambahkan. Coba bayangkan kalau kolidernya kotak nanti susah lagi naiknya. Ini coba. Nah, ya boleh direkayasa ya tambahkan 15 misalnya. Kalau misalnya nggak sampai ke atas ini berarti ada yang salah. Ya, entah nanti kolidernya atau apanya itu. Nah, itu ya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah jadi tapi untuk perpindahannya ke kanan dan ke kiri sudah. Yang terakhir kita tinggal menambahkan noleh kanan dan noleh kiri. Artinya ketika saya masukkan atau kita drag ke kanan, ya, ke kanan dia sudah bisa, ke kiri sudah. Tetapi kalau ke kiri dia pengennya nanti Pak Nur dia akan berpindah ya. Artinya dia nolehnya atau posisi tubuhnya menghadap ke kiri. Nah, caranya gimana? Ya, caranya seperti ini. Ya.
Ini jadi bertahap ya. Jadi tidak kalian nanti bisa tahu, oh ini fungsi untuk apa itu? Fungsi untuk atau coding untuk memindah ke kanan, kemudian ini coding untuk memindah ke kiri itu ya juga seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita tulis saja skala di void start atau di fungsi start kita menambah nilai di saat running tadi ya, di saat itunya running atau gamenya di running. Yang pertama translate skala X. Skala X ini namanya boleh boleh macam-macam ya. Kalian bebas namanya, tidak perlu skala X, skala Y tidak perlu, tapi untuk memudahkan saja sih ya. Bu, kalian tulis skala juga tidak masalah. Atau menghadap itu juga tidak masalah. Namanya juga variabel ya, boleh ditulis sembarangan. Tetapi kan nanti mempertimbangkan ke depannya itu biar mudah dikenali variabel itu bagaimana itu ya. Yang pertama skala X, kalian tulis saja skala X kemudian transform ya. Transform kemudian local scale ya. Local scale kemudian titik X. Ini yang sering salah, ini titiknya. Kemudian dimasukkan juga yang tinggal memasukkan yang ke kanan dan ke kiri ya, atau void kanan dan void kiri. Ya. Sebenarnya hanya cuma satu aja ini. Nanti tinggal di copy. Nah, di sini transform titik. Kemudian di sini local scale, enter. Kemudian sama dengan ya. Kemudian new vektor 3 ya. Kemudian ini ke kanan berarti mainnya skala ya, skala X tidak main ya. Kemudian transform, nah, transform skala X transform, kemudian local scale, kemudian titik Y, kemudian koma, transform local scale ya. Transform local scale Z ya. Local scale titik Z. Nah, di sini koma ya, koma. Nah, di sini untuk ke kanan sudah, sekarang masukkan yang ke kiri. Yang belok kiri atau yang menghadap ke kiri tinggal ditambahkan min saja, ya min. Ya kan kalau menghadap ke kanan, coba kita lihat di Photoshop ya. Kita lihat di Photoshop, itu ada logika yang enak, yang lumayan bisa dipakai ini. Ya, kita ini punya Photoshop, kemudian saya punya karakter. Ya, di sini ya. Di sini kalau kalian lihat, ya kalian lihat itu di sini ada main ya, ini ada width-nya 100%. Kalau kita menghadapkan ke sana ya, saya menghadapkan ke sana, jadi main ya, itu ya, malah ini kebalik ya. Ini Photoshop-nya ini. Nah, artinya kalau 100% itu menghadap ke sana, jika min 100%, min 100, dia menghadapnya kebalik. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman sudah saya buat tadi. Ya. Sudah saya buat, kemudian kita coba di running dulu, atau ada error enggak. Nah, di sini ada error, ya ada error. Ketika ada error, kalian klik 2 kali saja, klik. Nah, kalau ada error, kemudian kita edit. Nah, ini karena kurang titik koma, ya titik koma. Nah, ada peringatannya tadi. Kemudian kita play, masih ada error enggak? Nah, ini ada tulisan transform ya, transform. Nah, don't exist. Kita cek lagi. Transform. Nah, kurang S ini ya. Nah, ya sebenarnya di Unity sudah diingatkan ya. Artinya sudah, coba. Ya, ini sudah maju ke kanan, sudah bisa, ke kiri sudah bisa, dan juga sudah bisa
balik ya, posisi tubuhnya sudah bisa membalik atau menghadapnya sudah sesuai dengan arahnya. Nah, PR kita kemudian ya, PR kita untuk minggu depan ya, untuk khususnya untuk yang eh, memasukkan kodenya ini, kita tinggal nanti ke depan membuat jumping atau loncat. Kemudian yang terpenting lagi kita bisa memasukkan animasinya ya. Animasinya mungkin nanti boleh Pak Tio menjelaskan apakah boleh menggunakan aset ya untuk latihan atau harus menggunakan eh, karakternya sendiri ya. Kalau kalian menggunakan aset, kalian boleh menggunakan ini ya. Tadi kata kuncinya adalah aset, sprite ya, sprite game. Ya. Nanti di sini ada banyak sekali sprite, ada juga termasuk animasi-animasinya ya. Kalian nanti bisa menggunakan ini untuk latihan, untuk bahan latihan, atau juga syukur-syukur lagi kalian bisa membuat sudah siap karakternya ya. Itu.